Shalom, selamat pagi sahabat Kibas TV. Apa kabar di pagi hari ini? Harapan kami kita sehat dan sukacita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita tunduk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih di pagi hari ini atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hari ini. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, tolong kami Tuhan, kuatkan kami biarlah firman Tuhan menjadi penopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini kami bacakan dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bapak Ibu saudara yang kasih, pembangunan tembok kota-kota kuno merupakan praktik yang umum dilakukan pada masa lalu untuk melindungi kota dari serangan para musuh atau untuk menandai batas wilayah. Beberapa tembok kota yang sangat terkenal antara lain tembok besar Cina dan tembok Yerusalem. Tujuan utama pembangunan tembok tersebut adalah gambaran ketakutan atau untuk melindungi diri dari serangan para musuh. Mereka berharap dengan adanya tembok yang mereka bangun, mereka merasa aman dan tidak terkalahkan. Tapi sehebat apapun tembok yang dibuat oleh manusia, pada saatnya akan hancur juga. Kita ingat bagaimana tembok Jericho yang ditaklukkan oleh Yosua. Saudara-saudaraku yang terkasih, teks bacaan kita hari ini adalah pemenuhan janji Tuhan atas pembebasan bangsa Israel dari pembuangan dari Babel. Selama mereka di sana mengalami penindasan, diperbudak, dan kehilangan identitas budaya dan agama, mereka merasakan ini selama 70 tahun. Kondisi ini membuat mereka semakin pesimis tentang kemungkinan adanya pembebasan. Namun keraguan ini dijawab oleh Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan membebaskan dan memulihkan mereka. Tuhan memakai Raja Kores dari Persia untuk mengeluarkan perintah pemulangan dan pembangunan kembali bait suci. Pembebasan ini tentunya menjadi sebuah pelajaran berharga buat bangsa Israel tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan sumber keselamatan yang sejati. Saudara-saudara yang kasih, pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, yaitu pemulihan hubungan dengan Allah dan pembaruan karakter. Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Sebuah keadaan ketika tidak ada lagi kekerasan, tidak ada lagi kebebasan, tidak ada lagi kehancuran pada tembok-tembok di kota-kota. Di tembok kota ada pemberitahuan tentang selamat, dan di pintu-pintu gerbang hadir pembawa berita pujian. Dan di atas tembok-tembokmu akan diberitakan keselamatan, dan di pintu-pintu gerbangmu akan ada orang yang memuji-muji. Saudara-saudara yang kasih, pemazmur menyampaikan, ratapan telah kau ubah menjadi tarian gembira, kau ambil kesedihan, dan kau penuhi aku dengan sukacita. Dari Mazmur 30 ayat 12. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan ini memberikan harapan dan penghiburan bagi kita orang percaya. Mengingatkan kita bahwa Allah berjanji untuk memberikan keselamatan dan pemulihan. Firman Tuhan ini mendorong kita untuk mengharapkan pemulihan janji-janji Allah dalam hidup kita dan dalam dunia ini. Meskipun kita mungkin menghadapi tantangan dan kesulitan, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Allah akan membawa kita pada kemenangan dan sukacita. Saudara-saudara yang dikasih, Tuhan adalah benteng perlindungan kita yang kuat. Kita akan senantiasa aman
dalam perlindungannya. Berharaplah kepada pertolongan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah menguatkan kami pada hari ini. Bagaimana bangsa Israel dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga harapan kami sampai hari ini. Kalaupun ada banyak tantangan kesulitan yang kamu harus hadapi dalam kehidupan ini, tapi kami yakin percaya lewat pertolongan Tuhan tidak ada yang dapat menaklukkan kami. Karena kami percaya Tuhan Maha Kuasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kuatkan kami Bapa sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga hari ini sampai selamanya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. GKPS TV